Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Di video kali ini saya akan mereview perkembangan bibit kayu manis yang saya lakukan perundukan. Seperti apa pertumbuhannya dan seperti apa perkembangan daripada bibit kayu manis yang saya lakukan perundukan. Untuk mengetahuinya, ikuti terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, ini adalah bibit kayu manis yang saya lakukan perundukan beberapa bulan yang lalu, ya tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu. Dan perundukan ini adalah salah satu cara kita memperbanyak bibit, ya, dari mengambil tunas yang terdapat di pohon indukannya, kemudian kita lakukan perundukan begini dengan cara kita lakukan ya pemotongan kulit pada cabang yang akan kita runduk. Dan ini sudah kita lakukan perundukan. Cara perundukan ini adalah salah satu cara kita mengembangkan bibit kayu manis, atau salah satu cara untuk mendapatkan bibit kayu manis. Kalau seandainya kita terbatas dalam hal kepemilikan bibit, cara ini bisa kita lakukan. Dan untuk cara ini tentunya kita bisa mengembangkan dari tanaman kayu manis yang memiliki tunas, ya, yang tunas yang dekat dari permukaan tanah. Ya, tentunya ini untuk tanaman yang masih muda. Ya, misalnya tanaman berumur 1 tahun atau 2 tahun, itu masih ada tunas yang dari bawah, itu bisa kita kembangkan, kita gunakan atau kita ambil sebagai bibit yang akan kita lakukan perundukan. Dan untuk bibit yang saya lakukan perundukan, ini umurnya sudah 3 bulan teman-teman. Untuk bibit perundukan itu kita bisa pindahkan itu minimal dalam umur 3 bulan. Kalau dalam umur 3 bulan itu sudah dipastikan akarnya sudah tumbuh dan itu sudah siap untuk dipindahkan. Kalau kita mau biarkan lebih lama juga tidak jadi masalah, misalnya pada umur 6 bulan atau 7 bulan, itu bisa juga. Ya, nah ini untuk kondisi daripada bibit yang saya lakukan perundukan ini cukup bagus teman-teman. Ya, kemarin saya lakukan di sini ada 2 pohon, 2 batang, ya 2 bibit. Dan ini pertumbuhannya sudah cukup bagus, ya. Kita lihat ini sudah berhasil. Ya, kita ketahui itu karena ini tunas yang kita ambil dari pohonnya ini sudah mati teman-teman. Ya, jadi kalau ini sudah mati, ya ini masih hidup, berarti sudah berhasil. Ya, tidak akan mati lagi karena ini dipastikan akarnya sudah tumbuh. Ya, akarnya sudah tumbuh. Ya, kalau kita tidak mengharapkan lagi nutrisi dihasilkan dari pohon utama ini, karena dia sudah punya akar dan bisa melakukan penyerapan nutrisi dengan akar-akarnya sendiri tanpa mengandalkan akar dari pohon utamanya. Nah, itu artinya pohon daripada bibit kayu manis ini sudah tumbuh teman-teman, ya akarnya sudah tumbuh. Dan ini adalah pertumbuhan pada usia 3 bulan setelah kita lakukan perundukan. Dan ini sudah siap untuk dipindahkan. Kalau kita mau memindahkan segera, ini sudah bisa. Jadi kalau kita mau tunggu lebih lama lagi juga tidak jadi masalah. Untuk perundukan ini adalah salah satu cara yang paling gampang kita lakukan untuk memperbanyak bibit teman-teman. Ya, dan ini cukup efektif dan cukup gampang kita lakukan, asalkan kita telaten atau teliti dalam hal melakukan perundukan ini, maka kecil sekali kemungkinan akan gagal. Tapi kalau kita misalnya ceroboh atau asal-asalan saja melakukan perundukan, nah itu wajar-wajar saja kalau keberhasilannya akan kecil. Ya, nah di sini kita sudah membuktikan sendiri, ya sudah sebelumnya juga sudah sering kita lakukan perbanyakan bibit dengan cara merunduk ini. Dan ini juga pertumbuhannya juga cukup cepat teman-teman, ya. Kalau kita menunggu bibit, misalnya dari bibit anakan yang kita semaikan, ya itu juga menunggu cukup lama. Ya, tapi kalau untuk bibit yang kita lakukan perundukan ini cukup cepat teman-teman. Ya, minimal 3 bulan sudah bisa kita lakukan pemindahan. Kalaupun kita mengembangkan bibit dari biji, nah itu kita pastikan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan itu belum bisa dipindahkan. Ya, tapi dengan cara merunduk ini minimal 3 bulan sudah bisa kita lakukan pemindahan. Nah, itu satu keuntungan daripada kita mengembangkan bibit dengan cara melakukan perundukan. Bisa dipindahkan dalam waktu yang tidak begitu lama. Ya, misalnya dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa memindahkan. Keuntungan yang berikutnya, dalam satu pohon indukan kita bisa mendapatkan beberapa pohon anakan yang kita lakukan perundukan. Contohnya di sini kita bisa mendapatkan 2, ya, dari satu pohon bisa 2. Nah, jadi untuk melakukan perundukan ini kita tinggal memilih cabang-cabang yang bisa kita lakukan perundukan. Ya, tentunya cabang yang dekat ke tanah, ya, atau ada tunas-tunas airnya yang tumbuh dari tanah,
yang sekiranya tunas itu masih kecil atau tidak bisa diharapkan besar di tempat semula, itu bisa kita lakukan perundukan. Ya, itu tergantung dengan teman-teman saja. Ya, pemilihan bibit untuk yang dilakukan perundukan. Nah, teman-teman, demikianlah review saya pada perkembangan bibit yang saya kembangkan dengan cara merunduk. Demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.